Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada hari ini kita kembali bertemu di ruang Zoom, ruang meeting Zoom dalam rangka melaksanakan proses perkuliahan. Insya Allah materi pada hari ini berjudul Konsep Dasar Sistem Komunikasi Intrapersonal. Saya ulangi, judulnya adalah Konsep Dasar Sistem Komunikasi Intrapersonal. Jadi bukan inter ya, bukan interpersonal, bukan antar pribadi, tapi komunikasi intrapersonal, komunikasi dengan diri sendiri. Insya Allah akan dipaparkan oleh kelompok pemakalah dan adik-adik mahasiswa bisa melihat langsung poin-poinnya sudah di-share di grup WhatsApp ya. Bagaimana kelompok 3 ya? Siap? Iya, siap. Pak. Sudah siap presentasi? Siap nih, Pak. Apakah saya yang munculkan PowerPoint atau pemakalah? Bisa dari kita, Pak. Oke, jadi kelompok pemakalah tinggal baca ya, saya yang tampilkan di Zoom. Iya, Pak. Baik, berhubung kelompok 3 sudah siap menyajikan makalah, maka dari itu saya mengharapkan lagi-lagi kepada mahasiswa yang belum aktif kameranya mohon diaktifkan guna kelancaran perkuliahan kita, dan memang sudah menjadi syarat utama proses kuliah online wajib yang namanya mengaktifkan kamera. Oke, dan selain pemakalah di mute dulu suaranya supaya pemakalah boleh bisa konsentrasi menyampaikan makalahnya. Oke, baik. Untuk efisiennya waktu, saya persilakan saja kepada kelompok 3 untuk membacakan makalahnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya dari perwakilan kelompok 3, sebelumnya mengucapkan maaf dulu, permohonan maaf kepada teman-teman sekaligus Bapak, karena rekan saya tidak sempat ikut hadir dalam mempresentasikan tugas pada kesempatan kali ini. Jadi saya yang akan mewakili untuk mempresentasikannya. Langsung saja, adapun materi dari penugasan yang diberikan yaitu konsep dasar dan sistem komunikasi intrapersonal. Yang pertama, yang perlu kita ketahui pengertian dari komunikasi intrapersonal itu sendiri, di mana komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri atau komunikasi satu orang saja, seperti berbicara kepada diri sendiri, memberikan makna intelektual dan komunikasi kepada lingkungan, memikirkan suatu masalah, mempertimbangkan sampai mengambil keputusan, dan lain-lain. Kemudian, pengertian komunikasi intrapersonal menurut beberapa ahli. Yang pertama, ada Jalaluddin Rahmat pada 2001 mengatakan bahwa jika dilihat dari segi psikologi komunikasi, maka yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal adalah proses pengolahan informasi yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Kemudian, menurut Judy Person dan Paul Nelson pada 2011, mendefinisikan komunikasi intrapersonal sebagai proses menggunakan pesan untuk menghasilkan makna di dalam diri. Kemudian, menurut Ronald B. Adler dan George Rodman pada 2006 mendefinisikan komunikasi intrapersonal sebagai komunikasi dengan diri sendiri. Kemudian, B. Proses dan tahap komunikasi intrapersonal. Kembali kepada pengertian komunikasi intrapersonal menurut Jalaluddin Rahmat, yaitu meliputi
meliputi yang pertama ada sensasi, di mana sensasi ini merupakan tahap pertama dalam penerimaan informasi. Sensasi berasal dari kata sense yang artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Sensasi adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk menyerap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera. Informasi yang diserap oleh panca indera disebut stimulus yang kemudian melahirkan proses sensasi. Dengan demikian, sensasi adalah menangkap stimulus. Kemudian yang kedua, persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi atau sensor stimuli, di mana hubungan sensasi dengan persepsi adalah sensasi merupakan bagian dari persepsi. Kemudian, yang ketiga ada memori. Dalam komunikasi intrapersonal atau komunikasi pada diri sendiri, memori memegang peranan penting dalam mengaruhi baik persepsi dengan menyediakan kerangka rujukan maupun berpikir. Memori adalah sistem yang sangat terstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilaku. Setiap stimuli datang, stimuli itu direkam sadar ataupun tidak. Kemudian yang terakhir ada berpikir, di mana berpikir merupakan manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Dalam berpikir, kita akan melibatkan semua proses yang kita sebut di atas, yaitu sensasi, berpikir, dan memori. Itu semua akan terrealisasi ketika kita berpikir. Mungkin itu yang bisa saya paparkan mengenai materi tentang konsep dasar dan sistem komunikasi intrapersonal. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bapak untuk lebih lanjut. Sekian.